Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita sudah memasuki semester 2. Pada semester 2 ini, pada bab pertama yang akan kita bahas yaitu yang berkaitan dengan asam basa. Ini adalah contoh-contoh benda yang sifatnya asam dan ada juga yang bersifatnya basa. Ada larutan cuka, kemudian ada sabun, ada jeruk nipis, kemudian di sini ada obat mah dan pasta gigi. Selanjutnya kita akan membahas teori yang berkaitan dengan asam basa. Sebelum kita masuk ke apa itu teori asam basa, kita harus tahu dulu istilah asam. Istilah asam itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dan yang berarti apa. Sedangkan basa berasal dari bahasa Arab yang berarti apa. Silakan kalian isi titik-titik berikut ini. Kemudian teori asam basa sendiri nanti ada 3. Teori yang pertama yaitu adalah teori Arrhenius. Arrhenius itu bilang bahwa asam itu adalah zat yang apabila terlarut di dalam air dapat menghasilkan ion titik-titik atau H3O+. Contohnya misalnya seperti ini, HCl. HCl ketika kita ionisasikan, dia akan membentuk H+ dan Cl-. Valensi asamnya dia adalah 1 karena di sini hanya dia memiliki muatan yaitu 1. Kemudian atau jumlahannya dia adalah 1. Kemudian jika H2SO4 kita ionisasikan, dia menjadi H++ SO4 2-. Kemudian kita setarakan, di sini jumlahnya ada 2, sehingga kita tambahkan koefisien. Jadi 2H+, plus S-nya ada 1, O-nya ada 4, sudah. Kemudian jika ditanyakan valensi asamnya di sini adalah 2. Dari mana jumlahannya dia adalah 2. Gitu. Kemudian jika CH3COH kita ionisasikan adalah CH3COO- plus H+. Jika ditanya valensi asamnya, valensi asamnya adalah 1. Kenapa? Karena H+-nya jumlahnya dia adalah 1. Gitu. Sedangkan basa itu adalah zat yang apabila terlarut di dalam air dia dapat menghasilkan suatu ion bla 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 bla. Contohnya adalah NaOH. NaOH ketika kita ionisasikan dia akan membentuk suatu jenis Na+ dengan OH-. Valensi basanya adalah 1 karena OH-nya atau OH- dia memiliki koefisien atau jumlah yaitu adalah 1. Sedangkan AlOH3 kalau kita ionisasikan jadi Al3+ plus 3 OH-. Kalau kita kalau kita setarakan Al di sini jumlahnya 1, di sini juga Al jumlahnya 1. Ini muatan berbeda dengan indeks dengan tahu jumlah. Kemudian OH di sini memiliki indeks 3. OH-nya berarti berjumlah adalah 3, sehingga OH-nya kita tambahkan koefisien adalah 3, sehingga valensi basanya adalah 3. Oke, teori asam basa yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry ini dia menepis dari teori Arrhenius bahwa ternyata tidak semua basa itu mengandung OH-, misalnya pada NH3. Penjelasan yang teori ini itu berguna untuk reaksi asam basa di dalam air. Asam menurut teori Bronsted-Lowry itu adalah sebagai donor atau pemberi proton H+. Sedangkan basa itu sebagai akseptor atau penerima proton H+. Kalau kalian lihat dua contoh ini, ada suatu HF jika direaksikan dengan H2O dia akan mencapai reaksi kesetimbangan membentuk H3O+ plus F-. Contoh yang kedua yaitu ada HCl. Jika kita reaksikan dengan NH3, dia akan mencapai reaksi kesetimbangan membentuk Cl- plus NH4+. Jika kalian memperhatikan reaksi ini, tampak bahwa terdapat salah satu spesies yang akan kehilangan satu ion H+, sehingga atau sedangkan spesies yang lain itu menerimanya. Terjadi suatu transfer ion H+ dari satu spesies ke spesies yang lain. Inilah yang dikatakan sebagai teori Bronsted-Lowry. Kemudian penjelasan untuk contoh ini yaitu HF, gitu kan, dia akan mendonorkan protonnya ke molekul H2O. HF akan mendonorkan protonnya ke H2O sehingga HF dia dikatakan sebagai asam. Sedangkan H2O-nya dia sebagai basa karena dia menerima H+. Begitu juga dengan reaksi pada hasil reaksinya ini. H3O+ dia akan mendonorkan H+-nya ke
F-, sehingga H3O+ dikatakan dia sebagai asam atau namanya adalah asam konjugasi. Sedangkan F- dia adalah sebagai basa karena dia menerima H+ atau basa konjugasi. Gitu. Kemudian untuk HCl dengan NH3, HCl memberikan protonnya ke NH3 atau memberikan H+ ke NH3 sehingga HCl dikatakan sebagai asam, sehingga NH3 dia dikatakan sebagai basa. Di sini NH4 dia akan memberikan H+-nya ke Cl- menjadi sehingga dikatakan sebagai NH4+, dia dikatakan sebagai asam konjugasi karena dia memberikan atau mendonorkan H+-nya asam konjugasi, sedangkan Cl- dikatakan sebagai basa konjugasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa HF dia mendonorkan H2O? Karena jika kita lihat reaksinya, HF mendonorkan H+ ke H2O, dia akan membentuk menjadi H3O+. Sedangkan pada reaksi ini, H3O+ ini memberikan H+ menjadi F-, H3O+ memberikan H+-nya ke F-, membentuk apa menjadi HF. Reaksi ini adalah reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik. Artinya kalau HF mendonorkan H+-nya ke H2O menjadi H3O+, kalau di sini H3O+ mendonorkan H+-nya pada F- membentuk HF. Sehingga HF di sini sebagai asam, H2O-nya sebagai basa, H3O+-nya karena mendonorkan sebagai namanya asam konjugasi, F-nya karena dia diberikan atau menerima proton, dia sebagai basa konjugasi. Penjelasan yang sama untuk reaksi HCl dengan NH3 menghasilkan Cl- plus NH4+. Oke, teori yang ketiga yaitu teori tentang Lewis. Teori Lewis ini dia menyangkut suatu konsep dari teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry, bahwasanya asam itu adalah suatu spesies yang dapat menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa itu adalah suatu spesies yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Sekilas seperti Bronsted-Lowry, tapi kalau di Bronsted-Lowry tadi dijelaskan bahwa asam itu adalah donor atau pemberi proton H+, sedangkan basa itu adalah akseptor atau penerima proton H+. Tapi kalau di teori Lewis, asam itu justru menerima atau sebagai akseptor dari pasangan elektron bebas, sedangkan basanya dia sebagai donor atau pemberi pasangan elektron bebas. Oke, sekarang kita akan membahas tentang derajat keasaman atau yang dikenal dengan pH. Derajat keasaman atau pH ini digunakan untuk mengetahui sifat suatu senyawa atau zat itu dapat bersifat suatu asam atau basa. Reaksi kesetimbangannya air atau H2O, yaitu H2O mencapai reaksi kesetimbangan membentuk suatu ion H+ dengan OH-. Kemudian nilai kesetimbangannya yaitu kalau kalian ingat di semester 1 bab terakhir reaksi kesetimbangan itu adalah kanan dibagi kiri atau konsentrasi dari H+ dikalikan konsentrasi dari OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. H2O dikalikan dengan kesetimbangan jadi sama dengan H+ plus kali OH-. Kemudian KH2O-nya adalah berarti kesetimbangan water atau kesetimbangan air sama dengan konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH-. Jika diujikan pada suhu 25 derajat Celcius dengan jumlah konsentrasinya adalah 10 kali pangkat min 7, sehingga konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 7 masing-masing, sehingga Kb-nya kalau kita jumlahkan atau konsentrasi ketetapan waternya adalah 10 pangkat min 14. Dapat kita simpulkan derajat kesetimbangan air sama dengan derajat asam ditambah derajat basa. Derajat Kb-nya adalah atau derajat
keseimbangan airnya adalah 14 sama dengan pH plus pOH. 14 ini berdasarkan hukum logaritma bahwasannya 10 pangkat min 14 kalau kita mau mencari nilai min log konsentrasi Kb-nya adalah sama dengan 14. Kemudian ini adalah ukuran pH, yaitu adalah 0 sampai 14, di mana 0 sampai 6 dikatakan sifatnya adalah asam, sedangkan 8 sampai 14 dikatakan sifatnya adalah basah. Kemudian 7 sendiri berarti sifatnya dia adalah netral. Semakin kecil nilai pH, maka sifat keasamannya dia akan semakin kuat. Artinya kalau semakin ke angka yang lebih kecil, berarti sifatnya dia akan asamnya semakin kuat. Sedangkan semakin besar nilai pH-nya, dia sifatnya basahnya semakin kuat. Tadi disebutkan di sini ada pH, ada pOH. Tapi kenapa basah di sini tidak dikatakan sebagai pOH? pOH itu sebenarnya kalau misalnya kita mencari pOH itu berasal dari pH. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan atau menghitung nilai pH. Menghitung nilai pH atau menentukan nilai pH itu dapat melalui perhitungan atau dapat melalui suatu yang namanya nanti adalah indikator. Ya, sekarang kita akan bahas dulu yang berkaitan dengan bagaimana cara menghitung nilai pH. Tadi ada sifatnya asam, ada sifatnya basah. Asam itu dibagi lagi, ada yang namanya asam kuat dan ada yang namanya asam lemah. Asam kuat yaitu asam yang jika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi secara sempurna menjadi ion positif atau H+ dan ion negatif yang berasal dari sisa asam itu tersebut. Ini adalah suatu rumus dalam menentukan nilai asam kuat, yaitu konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma. Kemudian untuk menentukan pH-nya sendiri dapat melalui min log konsentrasi H+. Tugas kalian, silakan kalian cari yang termasuk ke dalam golongan senyawa-senyawa asam kuat itu apa saja. Kemudian asam lemah itu adalah asam yang jika dilarutkan dalam air dia akan terionisasi secara sebagian. Artinya tetap mengandung H+, tapi rumusnya adalah untuk asam lemah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan Ma. Ka itu adalah tetapan asam, sedangkan Ma itu adalah molaritas asamnya. Dapat juga melalui alfa sama dengan akar Ka per Ma. Untuk menentukan pH yaitu sama dengan min log konsentrasi H+. Untuk pH asam kuat maupun asam lemah sama, yaitu pH-nya adalah min log konsentrasi H+. Tugas kalian juga kalian menentukan senyawa apa saja yang terkandung ke dalam asam lemah. Silakan kalian ingat bahwa penentuan konsentrasi atau molaritas itu dapat melalui rumus mol per volume dalam satuan liter. Mol sendiri itu dapat dicari melalui gram per AR atau ml. Konsentrasi H+ itu adalah berarti kita menentukan konsentrasi dari H+-nya atau konsentrasi dari asamnya. A sendiri adalah valensi asam. Misalnya adalah HCl. HCl kalau kita ionisasikan, ya, HCl kalau kita ionisasikan, dia akan membentuk H+ dengan Cl-. Jika ditanyakan valensi asamnya berapa, valensi asamnya di sini H+-nya ada berapa? H+-nya ada 1, berarti nilai A-nya adalah 1. Ma itu adalah molaritas asam, pH itu adalah derajat keasaman, Ka itu adalah tetapan asam, dan alfanya adalah derajat ionisasi. Untuk basa juga dibagi menjadi dua, ada basa kuat dan ada basa lemah. Untuk basa kuat, ini adalah basa yang jika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi secara sempurna menjadi ion positif yang berasal dari sisa basa dan ion negatifnya yaitu berupa OH-. Sedangkan basa lemah itu adalah basa yang jika dilarutkan dalam air terionisasi secara sebagian saja, sama-sama mengandung OH-. Untuk rumus basa kuat, konsentrasi OH- itu sama dengan B kali Mg
B kali MB. Sedangkan untuk menentukan pH untuk basa melalui pOH dulu. pOH itu adalah sama dengan min log konsentrasi OH min. Untuk menentukan pH yaitu sama dengan 14 min pOH. Tugas kalian, silakan kalian cari senyawa apa saja yang termasuk ke dalam basa kuat. Kemudian sedangkan basa lemah yaitu adalah tadi basa yang jika dilakukan dia akan terionisasi secara sebagian saja. Contohnya atau rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Untuk menentukan nilai alfa dapat melalui akar Kb per Mb. Untuk menentukan pH dari sifat basa lemah melalui pOH yaitu sama dengan min log konsentrasi OH- atau melalui pH yaitu sama dengan 14 min pOH. Yang termasuk ke dalam senyawa basa lemah, silakan kalian cari. Diingatkan kembali bahwa penentuan konsentrasi atau molaritas dapat melalui rumus mol per volume dalam satuan liter. Untuk menentukan mol sendiri bisa menentukan dari gram per AR atau MR. Untuk keterangannya, OH- yaitu adalah konsentrasi OH- itu sendiri. B itu adalah valensi basa, MB adalah molaritas basa, pH itu derajat keasaman, Kb itu adalah lapan basa, dan alfanya adalah derajat ionisasi. Dengan cara yang sama, jika ditanyakan oleh valensi basanya, misalnya saya punya NaOH. Ketika kita ionisasikan, dia akan membentuk Na plus OH-. Valensi basanya berapa? OH-nya jumlahnya ada berapa? 1. Berarti B-nya adalah 1. Misalnya adalah contoh lain adalah CaOH2. Kalau kita ionisasikan, dia akan membentuk Ca2 plus OH-. Kalau kita setarakan, di sini OH-nya ada 2. Ditanyakan valensi basanya berapa? Valensi basanya adalah 2. Oke, sekarang kita akan diberi beberapa contoh soal yang berkaitan dengan penentuan pH dengan cara perhitungan. Yang pertama yaitu berapa pH larutan HCl dari 0,001 molaritas. Berarti kita tulis dulu yang diketahui di sini adalah 0,001 molaritas. Ini apa? Ini adalah sebagai molaritas asamnya atau molaritas dari HCl-nya. Sehingga saya tuliskan di sini adalah molaritas asamnya adalah 0,001 molaritas. Kemudian yang ditanyakan yaitu adalah pH. Kemudian yang dicari atau cara menjawabnya adalah seperti yang kita tahu bahwa pH itu adalah sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti kalau kita mau mencari pH, kita harus tahu dulu H+-nya berapa atau konsentrasi H+-nya berapa. Karena dia sifatnya adalah asam, tadi asam ada dua, ada asam kuat, ada asam lemah. Cara membedakan dalam perhitungan mana yang termasuk ke dalam asam kuat, mana yang termasuk ke dalam asam lemah. Kalau misalnya dia tidak memiliki nilai Ka, berarti dia tergolong ke dalam asam kuat. Tapi kalau ada Ka-nya, dia tergolong ke dalam asam lemah. Itulah yang membedakan antara asam kuat dengan asam lemah. Di dalam soal ini tadi, dia tidak memiliki Ka, berarti dia tergolong ke dalam asam kuat. Sehingga rumusnya untuk konsentrasi H+ yaitu adalah A kali Na. A-nya berapa? Berarti kita harus ionisasikan dulu. HCl kalau kita ionisasikan dia adalah H+ plus Cl-. Kemudian A itu adalah valensi asam, asamnya di sini adalah H+. Berapa jumlah H+-nya? H+-nya di jumlahnya adalah 1. Sehingga di sini A-nya adalah 1. Kalikan Ma. Ma itu adalah molaritas asam. Molaritas asamnya adalah 0,001 molaritas, atau saya jadikan 10 pangkat, jadi 10 pangkat min 3 molaritas. Ini adalah berarti 10 pangkat min 3 molaritas. Berarti kita mau menentukan nilai pH sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya adalah min log 10 pangkat min 3. Gini. Kemudian min log 10 kali pangkat min 3 itu berapa? Di sini ada catatan.
Jika konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min N, maka nilai pH-nya adalah min log kali 10 pangkat min atau sama dengan N, atau bilangan pangkatnya itu sendiri. Jika konsentrasi H plusnya adalah X kali 10 pangkat min N, maka pH-nya adalah min log X kali 10 pangkat min N, atau sama dengan N min log X. Begitu juga dengan basa, jika konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min N, maka POH-nya, belum pH ya, masih POH, itu adalah min log 10 pangkat min N atau N. Jika konsentrasi OH- adalah X kali 10 pangkat min N, maka POH-nya adalah min log X kali 10 pangkat min N, atau sama dengan N min log X. Berarti karena min log kali 10 pangkat min 3 itu mengikuti persamaannya ini, sehingga min log 10 pangkat min 3 itu sama dengan adalah 3. Sehingga pH untuk HCl adalah 3. Oke, kemudian yang kedua adalah berapa pH 100 ml suatu larutan yang mengandung 0,4 gram NaOH yang memiliki Mr NaOH-nya adalah 40. Oke, berarti kita ketahui bahwa 100 ml ini adalah volume. Berarti volumenya adalah 100 ml. Kemudian mengandung 0,4 gram NaOH. Masanya atau gramnya dari NaOH adalah 0,4 gram. Kemudian Mr-nya adalah 40. Yang ditanyakan adalah pH-nya. Sama halnya seperti nomor 1, pH itu adalah min log konsentrasi H+. Tapi apakah benar NaOH itu mengandung unsur H+? Sekarang kita ionisasikan dulu. NaOH kalau kita ionisasikan, dia akan membentuk suatu Na plus OH-. Ya kan? Apakah di sini ada H+? Tidak. Ada apa? Dia ada OH-. Berarti NaOH itu sifatnya adalah basah. Kemudian tadi kita menentukannya dari apa? Dari POH dulu. Dari POH dulu berarti POH itu bisa dicari melalui rumus min log konsentrasi OH-. Berarti kita harus tahu apa dulu? Kita harus tahu OH-nya dulu. Konsentrasi OH- sama dengan basa juga sama. Basa itu ada dua, ada basa kuat, ada basa lemah. Karena dia tidak memiliki nilai Ka, maka tidak memiliki nilai Kb, maka termasuk ke dalam basa kuat. Basa kuat rumusnya hampir sama dengan asam lemah, asam kuat, yaitu adalah B kalikan Mb. B adalah valensi basa. Sekarang kita tahu basanya adalah OH-. OH- di sini dia punya valensi berapa atau jumlahnya berapa? OH- ini jumlahnya 1, sehingga B-nya adalah 1. Kalikan molaritas basa. Molaritasnya berapa? Molaritasnya belum diketahui. Tapi kita bisa mencarinya lewat apa? Molaritas itu bisa dicari melalui per volume dalam satuan liter. Mol itu sendiri adalah gram per AR atau MR. Sehingga di sini saya tuliskan molaritas basa itu adalah mol per volume dalam satuan liter. Kemudian konsentrasi OH- sama dengan 1 dikali molnya. Mol itu tadi adalah gram per AR atau MR. Gramnya adalah 0,4 dibagi 40, MR-nya adalah 40, kemudian dibagi volumenya dalam 1 liter, tapi di sini masih mililiter, berarti kita ubah ke liter. Mililiter ke liter adalah 1000, berarti di sini adalah 0,1 liter. Berarti ini adalah 0,1 sama dengan 0,1 kali 0,4 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 1 dibagi 40 dibagi lagi 0,1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1, ya kan? Kalau kita turunkan sama dengan 4 per 400 atau 1 per 100 atau 0,01 dibagi 0,1, ya kan? Kemudian
Berarti kita cari lagi 0,1 dibagi 0,1 berarti sama dengan 0,1. Berarti konsentrasi OH-nya adalah 0,1. Berarti POH itu adalah 10 min 10 pangkat min 1, karena 0,1 itu kan adalah 10 pangkat min 1, sehingga POH-nya adalah 1. Berarti untuk menentukan nilai pH itu tadi bisa dicari dari 14 min POH, sehingga pH itu adalah 14 min POH. min POH, sehingga 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Berarti pH untuk NaOH yaitu adalah 13. Gitu. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah larutan HA itu punya konsentrasi adalah 0,1 molaritas. Dia memiliki pH 4. Kira-kira berapa nilai tetapan asamnya? Diketahui dulu di sini bahwa HA atau molaritas asam ya, molaritas asamnya adalah 0,1 molaritas. Kemudian nilai pH-nya dia adalah 4,0. Kemudian disuruh menentukan apa nilai tetapan asam. Tetapan asam itu apa? Tetapan asam itu adalah K. Berarti ditanyakan adalah Ka-nya berapa gitu ya. Berarti cara menentukan Ka, kalau hubungannya sama Ka itu sebagai apa? Berarti sebagai asam lemah. Seperti yang kita tahu bahwa asam lemah itu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Gitu kan? Berarti Ma-nya sudah diketahui, H+-nya berapa? Ini tadi ada pH, pH-nya adalah 4. Jika pH-nya 4, berarti konsentrasi H+-nya berapa? Gitu. Nah, kalau di persamaan ini, konsentrasi H+ itu adalah 10 pangkat min N. Jika pH-nya adalah min 10 pangkat min N sama dengan N. Maka jika pH di sini adalah 4, berarti konsentrasi H+-nya berapa? Berarti 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Gitu. Ya. Kemudian baru kita bisa mengerjakan melalui rumus ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 4 sama dengan akar Ka-nya kita cari, Ma-nya itu adalah 0,1. Gitu. Kalau menghilangkan akar dengan cara pangkat, berarti 10 pangkat min 4 ya, pangkat 2 sama dengan Ka kali 0,1 ya. Kemudian berarti 10 pangkat min 4 kali 2 berarti 10 pangkat min 8 sama dengan Ka. Kemudian 0,1 nya kita pindah sini jadi 0,1. Berarti nilai Ka-nya sama dengan berapa? Nilai Ka-nya adalah sama dengan nilai 10 pangkat min 1 berarti sama dengan 10 pangkat min 7 gitu. Oke, selain kita tadi sudah menentukan pH dengan cara perhitungan, ada penentuan pH lain yaitu dengan cara indikator asam basa. Indikator asam basa ini yaitu alat atau zat yang digunakan untuk membedakan asam basa. Indikator itu ada dua, ada indikator alam dan ada indikator buatan. Indikator alam bisa berasal dari kunyit, kol ungu, dan lain-lain. Kemudian kalau indikator buatan ada menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua, ada kertas lakmus merah dan ada kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah itu jika dimasukkan apabila dia sifatnya asam, dia tidak akan berubah. Tapi kalau sifatnya basa, dia akan menjadi
biru. Tapi jika dia sifatnya netral, dia juga sama, tidak akan berubah. Tapi kalau kertas lakmus biru, apabila dimasukkan ke dalam satu larutan yang sifatnya asam, dia akan menjadi merah. Kemudian kalau sifatnya basa, dia tidak akan berubah. Begitu juga dengan netral, dia juga tidak akan berubah. Kemudian ini adalah contoh dari kertas lakmus. Kemudian indikator universal, yaitu indikator yang digunakan untuk menentukan pH melalui warna, yaitu seperti ini. Jadi ini nanti kalian celupkan ke dalam suatu larutan, nanti kalian ukur kira-kira dia pH-nya berapa gitu. Kemudian ada indikator trayek pH. Jika indikatornya menggunakan metil hijau memiliki trayek pH sekian dengan perubahan warna, yaitu dari kuning ke biru. Ini adalah indikator trayek pH. Sekian video kali ini. Sampai ketemu ke dalam pembelajaran kimia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.